Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran pada pengurus Masjid At-Takhir yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan saya untuk berada di sini untuk sekedar sharing apa yang saya ketahui insyaallah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah yang telah turut hadir memakmurkan Masjid At-Takhir ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan pada masjid ini dan motivasi kehadiran kita ke tempat ini menjadi amal soleh kita. Juga dilipat gandakan pahala pada yang hadir sesuai dengan jarak yang ditempuhnya. Amin ya rabbal alamin. Tahun lalu ya, saya sudah menyampaikan yaitu dari yang awal ini masalah syahadatain ya, sebetulnya ini masalah yang sangat klasik dan menjadi pokok bagi kita sebagai manusia di bumi, dan alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjadi muslim atau bahkan yang sudah revert ya, kembali kepada muslim. Dan tahun lalu kita baru membahas tentang pentingnya dua kalimat syahadah, di mana tujuan dari materi tersebut adalah agar yang peserta ya atau yang jamaah bisa mampu memahami pentingnya syahadah di dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pendidikan itu mampu memahami bahwa syahadat merupakan gerbang pertama ya seseorang untuk menjadi muslim, dan ini pun akan menjadi gerbang pertama ketika nanti di yaumil akhir ya, yang gerbang pertama adalah syahadat. Ketika kita bersyahadat maka kita dilanjutkan ke gerbang berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa peserta mampu memahami dua kalimat syahadat tersebut menjadi intisari, karena dengan syahadat tersebut kita akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang pemilik semesta alam. Kemudian yang terakhir ada keempat, mampu meyakini bahwa syahadat merupakan konsep yang paling dasar ya di dalam kehidupan manusia, konsep yang paling dasar. Insya Allah hari ini kita baru menginjak yang kedua, yaitu dari kandungan syahadat tersebut yang hanya terdiri dua kalimat syahadat. Pertama adalah kita untuk memahami ya, dapat memahami kandungan dari makna kata syahadah ya, dan dengan konsekuensinya tentunya. Dan kemudian peserta ya juga dapat memahami pengertian iman ya, pengertian iman itu sendiri serta hubungannya dengan syahadat. Apa hubungan iman dan syahadat tersebut? Yang ketiga adalah menyadari bahwa hanya dengan jalan istiqomah di dalam syahadat yang dapat mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Jadi ketika kita bersyahadat, ujung akhirnya atau
endingnya adalah happy ending. Ya, jadi jangan sampai ada yang merasa tertekan, ya, tidak bahagia dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita bahas di materi-materi berikutnya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan tahun lalu, kalau setiap bulan kita mendapat slot untuk membahas syahadat, ini dalam 1 tahun baru selesai. Kalau itu materinya pendek, kalau materinya panjang mungkin bisa dibagi-bagi. Jadi di sini ada 11 ya, 11 pembagian untuk hanya makna syahadat saja. Ya. Jadi belum perlu implementasi, ya, jadi bukan hanya teori-teorinya saja. Ya. Mungkin ada yang tahu apa itu syahadat? Sebetulnya apa esensi dari syahadat itu? Ya, mungkin masih pada malu ya. Jadi syahadat itu kan merupakan ikrar kita. Contohnya ketika orang yang revert, ya, ketika dilahirkan dalam keadaan muslim, karena orang tuanya bukan non-muslim, maka dia menjadi non-muslim. Dan setelah dia mengenal Bapak Ibu dari jamaah tauhid, ya, mereka tertarik dan mereka menginginkan untuk menjadi seorang muslim, dan dia mempelajari Al-Quran, ya, ternyata menguatkan bahwa agama yang harus dia ikuti adalah Islam, maka dia revert. Apa yang dia lakukan adalah ikrar, syahadat. Ya, dia bersyahadat, dia mengucapkan, nggak cuma di batin. Ya, walaupun dia tanpa di depan umum, ya, nggak harus syahadat itu di depan umum, tidak. Itu antara yang bersangkutan dengan Allah. Ya, hanya yang bersangkutan dengan Allah. Nah, karena banyak kisah-kisah atau kenyataan yang terjadi di akhir-akhir ini, ya, dalam sebuah keluarga yang non-muslim, katakanlah orang tuanya aktif di sebuah gereja atau temple atau apapun, tetapi anaknya diberikan Allah hidayah, maka dia dengan sembunyi-sembunyi, ya, melakukan sholat itu. Ketika dia sholat itu ada saja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun tidak diketahui oleh siapapun, tapi Allah mengetahui bahwa orang tersebut telah bersyahadah. Orang tersebut sudah mengakui Islam, ya, sebagai agamanya, dan Allah menjadi Tuhan yang layak disembah tanpa ada pembanding yang lainnya. Dan Rasulullah menjadi Rasul yang terakhir, ya, sebagai Rasul Allah. Ya, pertama adalah ikrar, di mana di dalam surah Al-Imran, ya, di ayat ke-18 Allah SWT juga berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahidahullahu anhu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qabitu bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia, ya, yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang mukmin juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, ya, yang berhak disembah, dan Allah Maha Bijaksana. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menyampaikan bahwa, dan ingatlah ketika mengambil perjanjian dari para nabi, ya. Jadi para nabi juga diambil perjanjian oleh Allah SWT. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Jadi perlu ada ikrar. Ikrar yang harus disampaikan seseorang ketika akan mengakui keesaan Allah, dan dia tidak akan menyekutukannya, dan dia tetap
berpegang teguh pada agama Allah. Nah, di dalam ikrar itu ada maksud yang disampaikan, yaitu sebagai sumpah. Ya, sumpah dirinya kepada Allah. Ya, bukan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang menyaksikan dia, tetapi dia sedang melakukan ikrar, melakukan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sumpah itu sebagai bukti bahwa dia tidak akan menerima lagi ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menerima lagi Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia membentengi diri ya dengan sumpah tersebut. Ya. Sebagaimana Allah juga sebutkan di dalam surat Al-Munafikun, ya, surat yang ke-63, di ayat yang kedua, mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ada saja orang-orang yang berusaha untuk menghalangi orang-orang yang telah menjadikan syahadah ini sumpah bagi mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dari kandungan syahadah ini adalah sebagai perjanjian. Ya. Jadi sama seperti ketika kita ijab qabul, itu kan ada perjanjian, ya, kita ikrar, kemudian kita bersumpah juga. Ya. Dan demikian juga perjanjian kita kepada Allah, ya, ini adalah mengikat. Ya. Ikatan-ikatan itu menjadikan kita semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah kepasrahan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai ikrar dan sumpah kita juga menjadi perjanjian. Ini yang terkandung di dalam syahadah, walaupun hanya dengan kata asyhadu alla ilaha illallah, ya, itu syahadah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang iman, ya, hubungan tadi syahadah dengan iman. Kenapa? Karena kita telah mengikrarkan, berarti kita sudah menyampaikan sesuatu kepada Allah, ya, di mana kita tidak bisa mengingkarinya lagi, karena Allah akan mengetahui. Ya. Berbeda dengan misalnya orang yang akan berhutang, ya, bisa aja, oh nanti saya bayar bulan ini, oh nanti saya ini kalau saya dapat ini dan sebagainya. Begitu tiba saatnya, begitu dia tiba waktunya, dia ingkar. Tapi ketika berjanjian dengan Allah, ikrar dengan Allah, itu tentu akan menjadi sesuatu yang sangat parah bagi dirinya. Ya. Nah, mungkin ayat ini kita pernah atau sudah sering atau bahkan hafal, ya, di ayat kedua terakhir, ya, surat Al-Baqarah. Masih pada hafal kan, ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mirabihi wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli la nufariqu baina ahadin min rasul aqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, enggak ada keraguan ketika mendengar, jalankan. Enggak ada entar dulu lah gimana ya ini, gitu, ya. Sehingga itu menjadi bukti, ya, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana mungkin supaya lebih memahami lagi, walaupun itu sudah menjadikan zikir setiap hari, ya, pada sholat maupun di waktu fajar ataupun di sore hari, ya. Dan Rasul telah beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Kalau disebut dengan orang-orang beriman, kita merasa di dalamnya nggak ini? Atau oh itu mah yang sering ke masjid aja. Karena ketika di surat Al-Kafirun, itu bukan saya, kan gitu. Tapi
Ketika kita tiba pada orang yang beriman, kita masuk ke kita nggak nih gitu. Insya Allah. Ya, terkadang kita juga ragu juga, oh, agak berat juga gini. Karena Allah mengawali ya ayyuhalladzina amanu. Ya, di sini juga orang-orang beriman. Ya, semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Ya, dan mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Ya, jadi artinya apa? Kita harus kan menjadi sebuah salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu kita harus meyakini adanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita ngobrol dengan non muslim pun yang dia mengagung-agungkan salah satu pujaannya saja yang dalam tanda kutip pada sebetulnya Nabi, ya, sebagai Rasul, tapi dia mengagung-agungkan, kita sampaikan aja bahwa kalau saya mengingkari, ya, contohnya misalnya Isa sebagai Nabi, maka saya sebagai Muslim pun reject, nggak diterima. Atau dengan Musa, atau dengan Ibrahim, kita harus mengimani semuanya, mengimani, ya, gitu. Ini menandakan bahwa semua risalah yang dibawa para nabi adalah satu, yaitu tauhid. Maka dalam hal ini tadi setelah kita sami'na wa ata'na, kemudian, ya, kita tadi di atas bahas masalah ikrar. Ikrar itu harus keluar dari dalam hati sendiri, ya. Tasdik, ya. Tasdikun biqalbi, ya. Kemudian wa ikrarun bilisan. Kemudian wa amalun bil arkan. Artinya bahwa seseorang tadi yang menyendiri tanpa ada orang lain, kemudian dia bersyahadah, dia sudah menguatkan pada dirinya sendiri bahwa saya memilih Islam. Ya, kemudian dia bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya dia mengucapkan, dia mengikrarkan sehingga sesuai. Kemudian dia menjalankan sebagai Islam itu tadi, ya, amalun bil arkan, sehingga dia melakukan perbuatannya sesuai dengan apa yang dia yakini, yang telah dia ucapkan, yang dia ikrarkan, janji setia, gitu, ya. Kalau zaman dulu ada namanya kebulatan tekad, gitu. Nah, ini janji setia. Ya. Jadi kita benar-benar harus kukuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada reserve, ya, nggak ada ntar dulu, oh kalau saya ini dan sebagainya. Sehingga ketika kita sudah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tinggal menjalankannya secara terbuka, ya, dan pasti Allah akan menolongnya. Contoh dari kisah Nabi Muhammad SAW, ketika beliau SAW diangkat menjadi Rasul, turun 5 ayat, ya, kemudian beliau menyampaikannya, ya, dengan cerita yang mungkin Bapak Ibu sudah pahami. Kemudian beliau menyampaikannya dari satu demi satu orang untuk mengikuti apa yang telah beliau terima, ya, dan beliau yakini, dan beliau telah diangkat sebagai Rasul, ya. Ini tidak serta-merta langsung mudah dijalankan, karena pada waktu itu masih banyak tekanan-tekanan yang tidak menginginkannya, ya. Nah, makanya tadi kenapa harus ada tasdikun bil qalbi, ya, kemudian ikrarun bil lisan. Dari dua hal itu, ketika seseorang hanya meyakini, oh saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak mengikrarkan, tidak menginginkannya, mengucapkan dengan terang-terangan, maka orang tersebut termasuk kafir, ya. Jadi pada zaman jahiliyah itu juga mereka mengakui siapa yang pencipta alam, siapa yang mungkin ini dan itu, dia tahu bahwa itu adalah Allah. Dia nggak mengatakan selain Allah. Semua yakin bahwa itu Allah. Tetapi dia nggak mau mengikrarkan. Pertama karena takut dengan orang-orang sekitarnya mungkin yang
selalu berbuat kasar kepada mereka atau menganiaya, maka dia mengikuti ya mereka sehingga tidak berani mengikrarkannya. Jadi ketika kita di sini ya seharusnya sudah tidak takut-takut lagi mengatakan saya seorang muslim. Ya, menyampaikan ketika waktunya sholat, minta izin untuk sholat Jumat, minta waktu untuk melaksanakannya, nggak perlu takut, ya karena kita udah ikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Dan ketika menjalankannya pun juga tidak perlu kita show off dan lain sebagainya. Tunjukkan akhlak yang kita miliki. Ya. Gitu. Jadi kita harus kuatkan apa yang dalam hati kita, kemudian kita ikrarkan dan kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Ya. Tunjukkan dengan perbuatan kita bagaimana kita akhlak sebagai seorang muslim. Ya, bagaimana ketaatannya. Ya, gitu. Dan alhamdulillah ya kalau kita sekarang udah mulai banyak yang mengetahui tentang Islam, maka nggak perlu takut lagi sholat di parking lot, sholat di airport dan lain sebagainya, di bandara. Ya. Cuma jangan show, maksudnya di tempat orang lalu lalang begitu kita sholat. Ya. Ya kita cari daerah yang memang pojokan, kalau memang nggak ada lagi ya kita cari tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita melakukan sholat. Ya. Gitu. Dan insya Allah nggak akan diganggu dan bahkan dijaga. Ya. Ada orang-orang di bandara itu juga banyak yang muslim, ya bahkan mereka menghalangkan kendaraan dia, adakan kendaraan juga di airport itu dia menghalangi supaya orang tidak melewati daerah itu atau dekat itu sehingga dia ada jarak dan sebagainya. Itu karena digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan kita ingin soal tapi kepatuhan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini ada yang tanyakan dari sini? Kayaknya belum ada makan semua ya, ngantuk, lemes gitu. Ya. Mas Fendi itu nunduk aja nggak tahu lapar atau apa gitu. Nggak ada istrinya ya? Ya. Kayak apa bilang mengucapkan kayak seperti Abu Lahab, dia menyakitkan sudah tapi misalnya. Ya makanya disebut kafir. Ya, karena dia meyakini, dia tahu gitu, yang dijalankan tahu dan sebagainya. Dia paham benar apa yang, makanya dia hanya mengikuti tradisi-tradisi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka tetap melakukan tawaf, tapi dengan cara-cara jahiliyah itu, dengan masih banyak patung-patung di situ, dengan cara telanjang dan sebagainya. Ya. Dia masih melakukan tradisi itu, tapi tidak ada esensinya. Karena dia tidak mengikrarkannya, dia hanya melakukan hal yang disebut. Maka orang yang seperti itu dikategorikan kafir. Karena dia dalam hatinya tahu kan gitu, meyakini tetapi tidak berani mengikrarkan. Dan sudah ada yang mengingatkan, masalahnya di situ. Kalau nggak ada yang mengingatkan, berbeda lagi. Ya. Mudah-mudahan tidak menjawab. Oke. Okay. Ya, di dalam surat Al-Fusilat ya ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalul alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan kepadamu.
Ya. Jadi keistiqomahan ini yang perlu kita jaga apapun resikonya, apapun resikonya. Kadang kita dalam kehidupan lebih takut kepada yang lain daripada takut pada Allah. Banyak nggak contohnya? Kita bisa ya bangun pagi-pagi sebelum subuh ketika ada orderan datang. Tapi ketika hari libur, ya nggak ada orderan, nggak ada kepentingan, bangun sebelum subuh untuk ke masjid berat banget, ya nggak? Nggak ya, kalau yang sini sih nggak, mungkin di sana kali. Sini nggak ada yang beda maksudnya. Iya, kita bisa seperti itu. Makanya saya mengingatkan diri saya sendiri, ya kan? Karena sering keluyuran kan, pagi-pagi. Jadwal terbang jam 6.30, 6.30 pagi. Jam berapa saya harus sampai airport? 2 jam minimal sebelumnya. Berarti jam berapa? Setengah 5. Ya, kalau setengah 7 itu setengah 5. Itu sampai airport. Nah, dari rumah ke airport berapa lama? Perlu waktu kan? Itu kalau berangkatnya. Artinya, saya harus persiapan jam berapa? Artinya, saya harus mandi jam berapa? Saya harus bangun jam berapa? Artinya kan itu mundur terus. Sampai, oh pada titik ini saya harus bangun. Bisa nggak? Bisa kan? Tapi ketika nggak lagi akan kelayapan gitu, kayaknya males banget. Ya kan? Itu saya loh, kalau bapak-bapak enggak, saya yakin. Ya. Apalagi ibu-ibu itu rajin, ya, bangunin suaminya gitu. Ya. Tinggal kepada kita menyadari itu enggak. Makanya itu sering saya jadikan sebagai pelajaran. Sebetulnya saya itu mendahulukan siapa sih? Coba kita introspeksi, sebetulnya saya itu mendahulukan siapa? Saya itu mencintai siapa? Kita renungkan bersama-sama. Ini kan? Supaya kita menyadari apa yang telah kita ikrarkan. Dan kita tahu, kita nggak akan bisa bangun kalau nggak dibangunkan oleh alarm. Nggak? Kan kita nggak alarm dulu kan? Ya Mas Wendy, mau camping kan kita berangkat jam berapa itu? Kita pakai alarm. Tapi kita merasa bahwa alarm itu yang bangunkan kita. Padahal bukan. Kita bisa mendengar alarm karena telinga kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena telinga kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tidur, ruh itu dipegang sama Allah. Ini mau saya kembalikan atau enggak? Kalau dilepas kembali pada kita bisa bangun. Tapi kalau dipegang sama Allah, ya udah, tinggal ngabari masjid aja. Ya, gitu. Jadi jangan dikira dengan alarm itu kita bisa bangun. Tidak keliru, ya, tidak keliru. Tetapi kita sadari bahwa kita bisa mendengar alarm itu karena Allah membuka pendengaran kita. Tapi kalau itu pun nggak terdengar sampai ada adzan kan di HP, itu berarti kita sedang dikencingi setan. Telinga kita dikencingi setan. Nah, setan itu paling takut tadi dengan ikatan, 3 ikatan. Kalau para ustadz bilang, ya, ketika kita bangun itu 1 ikatan pertama lepas, kita wudhu, ikatan kedua lepas. Wudhu bisa jadi setelah wudhu masih ngantuk-ngantuk balik tidur lagi, diikat lagi gitu. Maka ketika sholat, ikatan yang ketiga bisa lepas. Maka kita perlu istiqomah bagaimana kita konsekuen, ya. Ya, saya mengingatkan pada diri sendiri, berapa kali kita terlambat ketika masuk kerja. Employee of the month, employee of the year, nggak pernah terlambat. Berapa kali kita terlambat sholat.
Ya, kalau ke airport tadi 2 jam udah persiapan. Coba kita lakukan 15 menit sebelum adzan. Atau berusaha sayalah yang akan adzan di masjid. Artinya sampai masjid harus sebelum waktu adzan. Kebiasaan kita, bukan kita, saya, ya, maaf, merendahkan sekali orang LA. Kebiasaan saya kan gitu. Wah nanti kan subuh misalnya adzan jam setengah 5. Nah, mulai berjamaah 30 menit setelahnya. Berarti jam 5. Oh, masih ada waktu kan gitu. Iya enggak? Itu saya loh. Tolong salahkan saya. Kalau bapak-bapak sih ya Masya Allah. Penuh semua ini. Ya. Nah ini kembalikan pada kita. Bagaimana ketika kita flight itu, kita harus 2 jam sebelumnya udah ada di airport. Lah kita mau sholat, coba. Kayak tadi ada ngobrolnya, mau maghrib itu jam 8, jam 4 sudah ada di situ. Ya Mas Wendy? Jam 4 sore. Artinya dia benar-benar teguh banget. Nah bisa nggak kita seperti itu? Ya nggak usah 2 jam sebelumnya lah, setengah jam. Gitu. Nah kita mulai perbaiki diri kita juga, ya kan? Jangan sampai ketika tiba di masjid langsung pas iqomah. Padahal kita punya 2 rawatib, 2 rakaat sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu adalah sholat yang ada berkaitan dengan sholat wajibnya, ya, gitu. Dan ini adalah satu-satunya sholat rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, walaupun beliau musafir. Karena kalau musafir kita banyak kehilangan. Contohnya duhur sama asar kita jamak, ya. Ba'da duhurnya kita kehilangan, ya enggak? Gitu. Atau maghrib dengan isya, ya. Ba'da maghribnya kita juga akan kehilangan. Itu sama Rasulullah, ya, karena kita diberikan contoh, okay. Jadi sholat-sholat rawatib ketika musafir itu dianulir atau diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dispensasi. Selama ketika kita tidak musafir itu selalu dipenuhi. Selama tidak musafir itu selalu dipenuhi, selalu dilakukan. Ya, misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya. Kemudian asar ada, boleh, ya, boleh yang sebelum asar, bukan setelah. Nah, itu tidak masuk dalam kategori rawatib, ya. Tapi ulama masukkan dalam mutlak, sholat mutlak. Boleh dilakukan, tidak dilakukan pun boleh. Atau yang sebelum maghrib dan sebelum isya. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ya. Karena contohnya kayak kemarin saya baru kembali kelayapan dari Idaho. Di sana sholat isya jam berapa? Cuma jam 11. Kalau itu, aduh, jam 11. Itu baru adzan. Ya. Sholat jamaahnya jam 11:04. Ya. Gitu. Jadi maka mereka melakukannya dipepetin, ya, dipepetin ketika habis adzan nggak lama langsung iqomah, gitu, supaya tidak terlalu larut malam. Artinya di sini kita melihat bahwa Rasulullah paham bahwa walaupun mungkin ya di ketika Rasulullah melakukan sholat-sholat itu tidak terjadi hal seperti yang di Amerika ini atau di daerah-daerah yang utara ini. Ya, semakin ke utara, semakin ke ujung, semakin larut malam. Gitu. Ya. Maghribnya jam 9:30. Ya, maghrib. Itu. Kalau puasa sedang juga ini, puasa sunnah itu untuk yang sekarang kita bisa bayangkan ketika summer. Itu artinya bahwa bagaimana keteguhan kita dalam mendahulukan urusan dengan Allah. Karena kita bisa ketika dapat orderan atau harus nyemput, ya, nggak usah inilah jemput ustadz misalnya. Itu pagi-pagi bisa gitu. Ya kan? Kenapa ketika menjemput hidayah Allah ini berat gitu? Nah, mungkin kita perlu rubah pola berpikir kita, ya. Kita datang hadir ke masjid katakanlah 30 menit sebelum waktu adzan. Kita masih bisa
melakukan sesuatu yang lainnya, ya. Kita masih bisa witir misalnya di rumah belum sempat, ya, kita masih bisa tilawah Al-Quran dan sebagainya, gitu. Juga kita bisa adzan di masjid, ditambah nanti jam berapa kita akan mulai. Saya nggak tahu di sini mulai jam berapa, adzan jam berapa. Ya, tapi usahakan datanglah sebelum waktu adzan, sehingga berebut, adzan itu berebut. Saya duluan gitu. Bukan yang jenggotan dulu ya Mas ya. Oh yang jenggotan ya. Itu di masjid lain. Jadi seru. Pas yang apa namanya? Kang Pendi mau maju, no, it's no sunnah, no sunnah, take a back. Ya, ya itu apa namanya? Bagaimana kita eh, berani apa namanya berpegang teguh pada agama Allah tersebut. Ya, keistiqomahan itu juga eh, ada juga gangguan-gangguannya, ya, karena di dalam dirinya itu sendiri yang akan dan Allah juga mengetahui hal ini, ya. Maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Maidah ya ayat 52, Allah berfirman bahwa maka kamu akan lihat orang-orang yang kan ada penyakit di dalam hatinya, ya, yaitu orang munafik. Bersegera mendekati mereka, ya, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Ya, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan pada Rasulnya, ya, atau suatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang telah mereka rahasiakan dalam diri mereka. Itu tadi, mereka mengakui adanya Allah, tetapi dia ragu untuk mengucapkannya, padahal sudah datang peringatan. Ya, maka kita berani. Kemudian istiqomah itu adalah kita tenang dalam menghadapinya, ya. Karena Allah juga berfirman bahwa alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Ya, jadi ketika kita ada kegundahan, kita ada keraguan, ya, kita tenangkan diri kita dengan mengingat Allah, dengan zikir, dengan istighfar, ya. Betul. Kemudian kita juga harus optimis apa yang kita apa namanya pahami dengan syahadat tadi, ya. Karena Allah juga telah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kita semuanya mengerjakan amal soleh, ya, dan akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ingat bahwa Allah telah menjanjikan kepada kita kaum muslimin akan menjadi penguasa di muka bumi. Ya. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Allah meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan benar-benar Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka dapat tetap menyembah pada Allah SWT dengan tiada mempersekutukan sesuatu dengan aku. Ya. Jadi optimisme untuk akan mendapatkan sebuah kemenangan. Ya. Jadi istiqomah itu berisi adalah dengan keberanian tetap memegang teguh dalam kondisi apapun, ya. Kemudian tenang dengan cara mengingat kepada Allah SWT, ya, dan ditambah optimisme. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita di mana? Di Gaza. Ya. Itu bangunan runtuh-runtuh kayak gitu, tetapi dia masih bisa bertahan. Bertahan hidup. Berapa lama dia nggak makan. Suplai ditahan dan sebagainya. Yang sedang antri dibantai. Ya, dia nggak berani melawan tentara, beraninya sama yang lemah-lemah. Tapi Allah memberikan kecukupan pada mereka. Ya. Mereka nggak pernah pesta pora makanan. Mereka benar-benar makan secukupnya. Ya. Ingat nggak yang apa namanya yang dia akan menjadi kepala ininya Gaza, Sinwar, itu 3 hari dia tinggal makan, tapi tetap gigih dalam bertempur sampai titik penghabisan.
ya kan, sampai turun aja dia lempar dengan tongkatnya, maka udah nggak ada daya, ya kan. Yang masuk itu apa namanya, drone kecil, nggak berani orang itu. Karena Allah memberikan kekuatan dan Allah menjanjikan, artinya kemenangan itu tidak harus selalu dirasakan orang yang berjuang tersebut, tidak. Kalau semua dituntut gitu, mungkin para pahlawan kita nggak merasakan kemerdekaan Indonesia. Kalau mereka hanya ingin, oh pokoknya saya pengen merasakan, kan kepada kita ini banyak kan nggak sabaran. Pokoknya mau sekarang aja, pengen melihat buktinya nih. Tapi tidak apa namanya, tidak secara kontinu melakukan apa-apa yang harus diperjuangkan. Ya. Padahal memperjuangkan untuk nanti generasi berikutnya. Dan Rasulullah sudah menyadari itu. Maka ketika sebelum beliau wafat, apa yang beliau sebut-sebutnya? Ummati, ummati, ummati. Ya, mudah-mudahan jamaah Masjid At-Thauhir ini teguh pendiriannya, kuat imannya, ya, sehingga diberikan kebahagiaan dan tetap berpegang teguh. Ya. Jangan takut dengan es jus. Ya. Ice, jangan takut. Bukan berarti kita melawan, tidak. Takutlah pada Allah. Kalau Allah memberikan keamanan pada kita, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Tapi kalau Allah tidak nggak akan menolong, tidak ada penolong yang lebih kuat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jalankan sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Seorang Muslim seharusnya tidak pernah berbuat kriminal, seharusnya, ya kan? Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan saya sendiri, ya, yang tukang keluyuran, kemudian juga bapak-bapak yang masih suka tawaf di kota, ya, untuk menafkahi. Maka ketika kita berniat keluar rumah untuk mencari nafkah, ya niatkanlah untuk itu. Dan kembali, ya, dengan apa namanya, hasil yang halal dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, jangan sampai, ya, kita hindari tempat-tempat yang memang tidak sebaiknya kita dekati. Kita masih menggunakan nalar, logika. Oh, di sana daerah rawan, sana lagi ada ini dan itu. Hindari. Ya, itu sebagai logika kita sebagai manusia, apalagi sebagai Muslim, tetapi kita tetap berpegang teguh pada tali agama Allah. Kita yakin pada Allah, kita syahadat, ya Allah, saya keluar rumah, meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah sebagai perintahmu. Ya, sebagai perintahmu. Aku titipkan keluargaku, anak-anak, dan istriku. Kalau banyak ya istri-istriku. Yang tegang-tegang banget gitu loh. Agak sedih gitu. Kan gitu ya kan. Anak-anak dan itu ibu udah mulai berani istri-istriku. Kemudian dan lindungilah aku sehingga aku dapat kembali lagi berkumpul dengan keluarga setelah aku selesai menunaikan tugasku dalam mencari nafkah. Allah tidak menyebutkan berapa banyak kamu dapat. Allah tidak menentukan berapa besar penghasilan kita. Allah hanya menyuruh kita bergerak. Carilah nafkah. Keluar rumah cari nafkah yang halal untuk keluargamu. Itu. Nanti Allah yang akan mencukupi. Walaupun sehari udah tawaf kota gitu, dapatnya cuma satu penumpang, ya, dan hasilnya katakanlah nggak masuk di akal. Jangan khawatir, karena ini bisa jadi menjadi wasilah, menjadi pengantar akan ujian Allah terhadap diri kita. Apakah kita material minded, ataukah kita memang
benar-benar keluar mencari nafkah karena Allah. Pada hari itu kelihatannya hanya kecil, ya. Tetapi ternyata Allah cukupkan dengan yang lain-lainnya. Banyak kisah-kisah teladan tentang hal itu. Ya, bagaimana anak dan istrinya di rumah gelisah, udah beberapa hari tidak makan, ya. Kemudian suaminya keluar mencari beberapa potong roti. Ya. Setelah mendapatkan dia roti yang diinginkan, dia bawa kembali pulang. Tapi di tengah jalan ada yang meminta-minta dan meminta belas kasihan padanya. Dan iba orang itu. Maka diberikanlah roti yang ada di tangannya kepada orang tersebut. Ya, ya sudah, dia ikhlaskan, dia berikan. Ya. Kemudian dia pulang. Tentu anak dan istri di rumah menunggu mana hasil yang kamu cari. Kan dia nggak tahu dapat atau enggak. Yang di rumah nggak tahu dapat atau enggak. Tapi yang melakukan dia tahu, dia dapat. Tapi dia berikan kepada orang yang dia lihat jauh lebih memerlukan daripada anak istrinya yang di rumah. Ya, dia sampaikan apa yang terjadi. Tidak berapa lama rumah ini diketok. Assalamualaikum. Dibuka seseorang yang dia nggak kenal. Nggak kenal sama sekali siapa ini, tetangga bukan, ini bukan, dan sebagainya. Apakah bapak anaknya Fulan? Iya. Ternyata orang tersebut kelihatan mentereng. Ya kelihatan lah. Ya Mas Pendi ya, orang punya duit sama nggak punya duit kelihatan. Senyumnya beda. Kakang Mulyana itu kan udah cenghar, benghar, cenghar, bagar. Ya. Ketika ditanya, iya, dulu sekian tahun yang lalu, saya pernah kesulitan dan saya menemui bapak kamu. Dan aku hanya diberikan sedikit modal. Aku meminjamnya, bukan aku meminjamnya, aku memintanya. Dan dia berikan kepadaku. Ya. Ternyata Alhamdulillah semua itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Setelah aku hitung-hitung, dari ketika aku mendapatkan dan hari ini, maka inilah hasil. Ya. Hasilnya diberikan dengan kondisi yang sangat luar biasa. Maka orang tersebut kemudian berubah kehidupannya dari apa yang telah orang tuanya katakanlah sedekahkan pada orang itu, dan dia menjadi sukses. Ya, dan kembali sehingga dia bisa membangun rumah, dia bisa mencukupi keluarganya, tapi dia tidak melupakan bersedekah terus. Bukan menjadikan dia pelit, bukan menjadikan dia riak dan sebagainya, tetapi dia lebih banyak bersedekah. Ya, itu dia pelajari dari apa yang orang tuanya sampaikan. Maka ketika kita keluar rumah, juga lakukanlah hal-hal yang memang kita mencari nafkah untuk keluarga dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita mencapai kebahagiaan, ya, yang di ujungnya yaitu bahwa Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bahwa setiap berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakannya. Itu. Ya, saya kira cukup setengah jam untuk kali ini. Alhamdulillah,
materinya nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan dengan keimanan kita sekali lagi kita teguhkan, ya kita genggam erat apa yang syahadat kita, syahadatain ini menjadi motivasi kita di dalam kehidupannya, ya. Janganlah kita takut kepada makhluk-makhluk, tapi kita takut dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah benar-benar menjadi pelindung kita, ya. Bukan karena kita punya surat, bukan karena kita punya working permit, green card ataupun paspornya ada biru citizen. Jangan sampai kita angkuh dengan itu. Itu hanya sarana aja, wasilah saja, ya. Dan bagi yang belum memperolehnya, janganlah berkecil hati dan optimislah kepada Allah, pasti Allah memberikannya. Maka kita harus benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Janganlah kita terlalu khawatir, janganlah kita terlalu minder dalam kondisi kita, karena Allah melihat ketakwaannya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah itu bukan yang punya paspor biru, bukan, tapi yang bertakwa. Itu saja mungkin dari saya. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan dari Masjid At-Tahir Los Angeles, California. Sampai ketemu lagi di kajian yang lain. Allah